Halo, saya di sini Nanda Pramudia. Saya dari kelas literasi media. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang selalu mencakup tentang UTS. Jadi, yang pertama itu tentang fenomena judi online pada anak-anak pada usia 10 tahun sampai 19 tahun. Nah, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Karena tuh banyak batasan antara game atau permainan yang judi ini semakin kabur. Banyaknya anak-anak ini awalnya mulai tidak sadar bahwa mereka ini tidak sedang berjudi karena mekanismenya itu dibungkus dalam bentuk fitur permainan yang adiktif. Lalu kedua, ada kemudahan akses transaksi digital, yaitu kehadiran dompet digital atau e-wallet dan layanan top up itu pulsa sangat mudah banget tanpa adanya verifikasi umur yang ketat, membuat anak-anak tuh bisa dapat bertransaksi secara mandiri tanpa sepengetahuan orang tua. Yang ketiga itu rasa ingin tahu dan tekanan teman sebaya atau pressure. Nah, remaja ini tuh memiliki kecenderungan psikologis untuk mencari identitas dan pengakuan ketika lingkungan ini tuh teman-teman membicarakan kemenangan instan kepada anak-anak lain, penasaran dan takut ketinggalan FOMO. Nah, terus paparan media digital ini berperan sebagai akselerator utama algoritma media sosial kayak seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Ini dirancang untuk menahan perhatian pengguna. Iklan judi online tuh sering sekali disusup melalui pasif. Yang pertama itu situs nonton film ilegal atau komik gratis. Anak-anak tuh dapat mencari hiburan gratis kerap diserbu oleh iklan pop-up judi yang sering kali kita lihat ya. Emang banyak sekali iklan judi yang sering muncul di FYP tertentu. Terus kedua tuh ada sponsor, influencer atau streaming game. Biasanya itu ada beberapa kreator konten atau streamer yang bisa di YouTube itu atau TikTok, bisa dia secara tantangan atau mempromosikan aktivitas judi atau fitur yang secara psikologis memiliki pola kerja yang sama dengan judi. Terus kedua, fenomena judi online pada usia produktif 30 sampai 50 tahun. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Karena pertama itu ada tekanan ekonomi dan instan. Kelompok usia itu adalah generasi roti tipis, yaitu menanggung beban ekonomi keluarga. Di tengah himpitan judi online ini menawarkan ilusi jalan pintar. Keluarga kesulitan finansial secara cepat. Iya, emang banyak sekali yang saya temukan pada anak muda. Contohnya kayak dia nih abang Gojek ya. Dia sering banget nunggu, dia saya sering lihat itu suka main judi. Terus padahal dia itu udah sedang berkeluarga. Karena tuh saya ngeliat tuh kasihan banget untuk ngeliat itu ya. Terus yang kedua itu ada adiksi psikologis dan efek dompeneras. Jadi desain algoritma ini, judi online dirancang untuk memberikan kemenangan kecil di awal. Nah, jadi hal pemicu itu jadi pemicu pada otak karena membuat pelaku ini merasa, oh ini pasti gue bakal menang lagi nih. Nggak mungkin dong, nggak. Ternyata dia udah brepo banyak, terus lama-lama duitnya tuh habis, gak kerasa dia makin habis duitnya. Nah, terus dia ini memicu frustasi yang berujung KDRT atau perceraian. Terus peran media digital itu yang pertama ada iklan agresif personal. Melalui big data ini, iklan judi online itu nyasar bagi pengguna usia produktif secara spesifik melalui spam SMS atau WhatsApp ya. Hingga iklan di media sosial juga menawarkan janji pasti menang atau modal receh pasti win. Pasti ya, saya juga ngalamin sih. Maksudnya banyak juga yang kayak admin slot yang banyak di chat, di spam di WA atau nelpon nawarin kayak gitu ya. Wah, sering banget gitu. Kenapa bisa ya? Kita misalnya nggak pernah daftar tapi bisa masuk ke nomor kita sebagai di chat spam gitu. Terus kedua, kemudahan akses. Terus ini berbeda dengan judi konvensional yang butuh tempat fisik. Judi online tuh ada dalam genggaman tangan. Seorang bisa tuh terjadi sisa jam di atas kasur ataupun mereka bosan dan stres. Menurut aku ini kemudian sembunyikan hingga akhirnya tuh nasi menjadi bubur. Emang saya sering kali juga banyak ada teman saya yang memang gila judi banget. Saya juga ngeliatnya kasihan banget ya. Maksudnya
buat apa gitu dia ngejudi. Dia pengen lihat misalnya dia pernah ngedepo sampai 10 juta, dia berharap kayak pengen naik 30 juta lebih, padahal kan itu bego. Atau ini ya, maaf ya, emang nggak bisa, emang kalau juga emang udah kenal judi itu bubble otaknya. Terus yang ketiga, pencegahan dari perspektif literasi media. Untuk membentengi diri dari jeretan judi online, seseorang tuh harus mengasah kemampuan literasi media kritikal yang meliputi yang pertama ada kemampuan analisis kritis. Jadi sadar sepenuhnya itu bahwa iklan yang judi itu ditampilkan testimoni orang yang kaya mendadak. Lalu adalah manipulasi psikologis secara matematis. Sistem bandar itu udah dirancang lalu menang. Emang bandar itu otaknya pinter banget kalau untuk rancang untuk menangan. Nah, terus kedua ada pemahaman algoritma digital, mengetahui bahwa sekalinya kita mengeklik atau melihat iklan judi itu terlalu lama, algoritmanya media sosial akan terus memasuk konten serupa. Langkah preventifnya adalah segera menompol not inserted atau block report. Yang ketiga itu manajemen identitas dan privasi digital, yaitu menjaga data pribadi yang saya tadi bilang itu ada nomor atau email agar tidak tersebar kemanapun, untuk minimalkan spam tawaran judi via WhatsApp atau SMS. Terus yang ini tuh kita ada literasi keuangan berbasis digital, yaitu memisahkan dengan tegas antara hiburan digital, investasi legal dan memiliki izin OJK dan spekulasi ilegal judi. Nah, saya jawab pertanyaan keempat, simulasi kebijakan. Jika saya menjadi Menteri Komunikasi, sebagai Menteri Komunikasi saya mengambil pendekatan komprehensif 3 pilar, yaitu ada hulu edukasi, ada jalan tengah infrastruktur atau blokir, dan hilir penegakan hukum. Kebijakan yang akan diterapkan, yang pertama itu ada pemberantasan di sisi hulu dulu, pertama cyber dan infrastruktur. Yang pertama itu ada penerapan all powered packet expression, menggunakan kecerdasan buatan tingkat lanjut untuk memindai blokiran status secara real time sebelum mereka berganti domain, pembatasan domain ganjil. Terus yang selanjutnya ada sanksi tegas penyedia platform, memberikan denda finansial yang masif kepada platform media sosial, kepada Meta, X atau TikTok dan penyedia jasa internet yang membiarkan iklan judi itu terus masuk wilayah yang ada di hukum di Indonesia. Terus yang kedua, pemutusan akses finansial, kolaborasi lintas sektor. Yang pertama itu kayak misalnya bekerja sama dengan BI, King, OJK dan PPATK untuk membekukan secara otomatis nomor rekening bank dan akun e-wallet yang terindikasi menampung dana judi, serta memperketat syarat KYC pembuatan akun digital. 3, kampanye nasional di kurikulum digital, memasukkan materi bahaya judi online ini dan literasi media digital ke dalam kurikulum wajib, terutama yang sekolah SD sampai SMA, serta menggunakan program edukasi berbasis komunikasi untuk para ibu rumah tangga agar dapat mengawasi anak keuangan keluarga dari pegawai anak. Nah, jadi emang sering banget ya kayak orang judi online tuh, wah gilanya parah banget deh, sampai kadang sampai pinjol, sampai jadi tuh uangnya tuh buat uang tutup masuk, kayak misalnya dia pinjam berapa juta untuk pinjol, habis pinjam lagi, itu kan namanya ini otaknya kayak nggak jalan dah. Nah, jadi berhentilah berjudi karena adalah proses maraton bukan sprint. Setiap hari itu dilewati tanpa judi adalah sebuah kemenangan besar. Tapi stoplah judi ya, tolong. Thank you.